pas itu kan saya pengen sepatu sama papa dibelikan, tapi yang agak gede mas, gedean gitu ya. Kenapa? Kata papa nanti kamu pasti bakalan besar gitu, jadi pakai aja gitu. Terus saya bilang kalau kegedean larinya nggak bisa. Enggak, papa saya bilang bukan sepatunya yang buat kamu itu bisa main bagus gitu, tapi kualitas kamu gitu. Dia bilang begini mama itu, baik, iya ma. Cong, bilang Cong mas ya. Cong ya. Kamu sekarang mumpung kamu masih kelas 1 SMP gitu. Kamu pilih. Kamu mau berkarir di sepak bola? Ya. Apa kamu mau di pelajaran? Seberapa besar perjuangan mama kamu menurut kamu dulu? Apa sih yang pengorbanan mama kamu yang kamu lihat yang sampai saat ini nggak bisa kamu lupakan gitu? Sampai kadang dia apa mas, meskipun dia kadang pinjam sepeda tetangga, pengen saya lihat main tarkam ya. Oke. Di kita saya diikutin sama mama saya, ke Banyuwangi pun dia ikutin. Naik sepeda? Naik sepeda. Jadi pemain Indonesia tuh bukan cuma kita mengemban lambang Garuda di dada mas, tapi juga mengemban semua masyarakat yang ada di Indonesia. Saya berdoa juga pencinta sepak bola di Indonesia juga mungkin berdoa kita harus juara tahun ini. Ya, banyak banget ya pelajaran yang kita dapat dari Bayu Gatra. Maksudnya salah satu pesepak bola profesional yang dia ini terlahir justru bukan dari sekolah sepak bola, tapi dari Tarkam. Halo mitra olahraga, welcome back di Lensor Podcast. Karena hanya di Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara, dan di mana program ini selalu menyajikan kisah inspiratif dan juga sisi lain dari olahragawan. Dan hari ini spesial banget, Aziz sudah berbarengan ataupun sudah kedatangan tamu yang spesial banget, jauh-jauh nih dari Madura, pulau jauh banget tuh, dari Jakarta. Dan kita menyambangi tim Madura United yang sedang bertanding di Yogyakarta kebetulan. Jadi settingannya begini sekarang nih, beda. Langsung kita sambut yuk. Ini dia Bayu Gatra. Halo semua. Wow. Nah, kita udah ketemu dengan Bayu Gatra. Ini sahabat saya nih. Ini cukup lama ya. Dia dari dulu 2013 kalau nggak salah ya. Waktu kecilnya dia masih imut-imut, saya udah ngeliat tuh dulu. Udah main tuh kalau nggak salah tuh. Ini aneh nih. Saya juga bingung ini orang Madura atau orang Jawa Timur sebenarnya. Ya. Atau orang Kalimantan, karena kan gedenya di Kalimantan justru malah. Ya, mungkin semua apa mas ya terjadi begitu saja ya. Mungkin udah memang rezeki dari Allah juga. Saya juga berpindah-pindah tempat. Jadi saya lahir di Jember, terus saya sekolah SMA itu di Pasuruan, kota Pasuruan. Setelah itu saya ikut Prapon Jatim. Nah. Setelah Prapon Jatim itu juara 2008 di Kalimantan. Setelah itu kita diambil lah mas, semua itu ada sekitar 14 orang gitu. Ke Kalimantan. Oh, ke Kalimantan. Dibeli sama Kalimantan itu sama Pak Haji Harbian pas itu. Mungkin di situ saya ya sedikit bercerita lah mas ya. Jadinya sempat ikut Persisamu 21, terus akhirnya PON juara lah di Riau itu 2012 itu. Di situ akhirnya kita ada sekitar 10 orang yang diambil untuk memperkuat Persisam Samarinda pas itu. Oh, di 2012 itu. Itu nyasar ke Kalimantan berarti ceritanya seperti itu ya? Iya, gitu. Paketan dari PON Jatim dibeli ke PON Kalimantan Timur. Ya. Oh, gitu ya. Berarti memang ada ya berarti ya beli-beli pemain tuh ya di PON itu ya? Ya, mungkin nggak semua ya Mas ya. Mungkin pas itu mungkin juga Pak Haruna tuh juga mungkin tahu lah. Dia yang nyuruh kita pergi ke situ. Ya, soalnya juga katanya Jawa Timur juga Mas, pas itu lagi ada konflik lah mungkin begitu. Jadi kita ya udah, yang penting kita di situ diperhatikan juga semua fasilitas kita dilengkapi, kita berangkat semua gitu mas. Seangkatan tuh semua? Seangkatan, jadi ada siapa itu? Ada Lerby. Oh Lerby. Ya, Sandi Sute mas. Aldair Makatindu itu, si Rahel Radiansa yang si Kediri itu. Ya, yang bertahan cuma itu aja. Yang sisanya mungkin main di Liga 2, Liga 3 gitu. Oke. Oh, tapi menarik ya. Tadi saya bilang, ini Bayu Gatra aneh nih, dia orang Jawa Timur atau orang Madura, tapi bisa bahasa Madura juga. Ternyata memang keturunan Madura kamu ya atau gimana? Ya, jadi ada di desa saya itu mas, namanya Desa Sumberlesung. Di daerah? Di daerah Jember, Jember Utara. Di situ juga sekarang bapak saya juga jadi kadesnya di situ. Oh, jadi kades nih? Ya. Wah, luar biasa, mantap. Kalau nggak salah nih ya dulu pas lagi mau pemilihan ngubungin saya, tapi nggak kabar lagi tuh. Jadi di situ akhirnya di lingkup saya itu mas mungkin banyak orang Maduranya mas ya. Jadi kita berada di di Jawa Timur Jember itu, tapi
di suku saya tuh suku Madura gitu mas. Jadi ya bahasa sehari-hari bahasa Madura semua. Teh dong nyaman gitu. Tapi kalau udah ke kota itu udah bahasanya bahasa Jawa mas. Tapi ada turunan Madura? Ada. Jadi mama saya pure memang orang Madura. Oke. Papa saya juga pure Madura. Kakek yang cowok tuh orang Madura, yang cewek orang Blitar. Merantau di Jember mungkin semua. dulu ya, Jember besar di situ. Makanya sekarang jadi legendnya Madura United. Enggak lah, insyaallah. Amin. Terus cerita masa kecil Mas Bayu tuh gimana sih Mas bisa akhirnya berkecimpung di sepak bola gitu? Ya mungkin dulu saya juga apa Mas ya, mengalami apa ya Mas, orang tua jatuh ya. Tapi memang saya dari kecil bapak saya mungkin juga memang pemain sepak bola tapi sepak bola tarkam lah Mas. Enggak prof lah. Keluarga bola berarti ya? Keluarga bola juga. Kakak sepupu saya tuh main di Bontang juga di Persis Jember, kakak sepupu anaknya kakak kandung mama saya gitu. Terus juga sekarang ada Rizky Dwi yang di Arema kan, itu juga masih merupakan saudara banget. Jadi bapaknya Rizky tuh kakak kandungnya mama saya. Gitu. Jadi tuh adik sepupu ya. Gitu. Jadi emang keluarga dari keluarga bola ya. Jadi kan dulu saya memang tidak mau menutup kemungkinan memang saya belajar dari tarkam lah mungkin Mas ya. Oh gitu ya. Jadi memang mulai kecil bukan saya juga pemain tarkam enggak lah Mas. Tapi memang itu kebutuhan lah. Soalnya saya kalau nggak begitu Mas, mungkin saya nggak bisa sekolah. Itu gimana maksudnya? Maksudnya dari kecil udah main tarkam gitu atau gimana? Jadi saya mulai dari SMP itu kan Mas, saya ngontrak rumah Mas, belum punya rumah. Ya oke. Di situ mama saya kan kesusahan dalam ekonomi ya. Ya. Habis itu ya mungkin saya di kampung sebelah tuh Mas main tarkam di antar usia ya. Umur berapa nih? Umur sekitar 13-14 tahun tuh. 13 tahun? Iya. Kamu ikut SSB sebelumnya enggak? Enggak pernah ikut SSB. Enggak pernah ikut SSB? Cuma mungkin apa ya Mas, cuma dilatih-latih sama Pak D sama papa saya lah. Oke. Jadi saya dikasihnya tuh 5.000, 10.000 itu setiap. Tarkam? Iya, diajak dia uji coba ke sini gitu. Akhirnya dari situ Mas, tapi dibuat biaya sekolah lah gitu. Akhirnya dari situ mungkin setelah saya SMA, barulah SMP kelas 3 Mas, barulah saya mengenal tarkam yang sungguhnya. Bukan gara-gara saya mau main tarkam Mas, tapi kebutuhan yang mendesak saya buat bermain tarkam gitu Mas. Gitu. Jadi sampai hidung saya sampai patah ya di sini juga. Namanya tarkam kan resiko Mas. Tapi ya alhamdulillah dari situ saya bisa mempunyai mental yang kuat. Saya nggak mau kalah sama orang lain gitu Mas. Jadi dari situlah saya belajarnya sepak bola tuh dari tarkam gitu. Mungkin hal yang aneh ya. Betul, orang lain kan SSB gitu ya? Ya. Kalau kamu malah tarkam? Tarkam, soalnya dulu di tempat saya nggak ada SSB Mas. Saya kan di kampung banget. Harus ke kota itu mungkin memakan waktu 45 menit. Ya. Itu pun kan dulu orang-orang tertentu Mas yang bisa masuk SSB itu. Jadi saya juga ya udah paling dulu dibelikan bola plastik sama papa. Bola plastik? Ya di double 2 tau Mas. Gimana jadi tuh? Bolanya satu disobek, satunya utuh. Jadi digabungin, dimasukin itu. Jadi ya kayak bola sekarang gitu, kayak bola kulit tapi yang jadi sepatu pun juga saya harganya paling 15.000 Mas itu Mas. Sepatu apa 15.000 dulu ya? Sepatu KW lah. Ingat mereknya nggak dulu apa? Saya dulu pakai Diadora. Diadora. Oke. Itu Diadora tuh brand ya luar ya, tapi brand luar, tapi kan sepatu KW Mas, karena kecil. Jadi saya pakainya tuh mungkin sekitar 5-6 tahun lah. Itu mintanya ngereng-ngerengnya nggak beli sepatu? Iya, pas itu kan saya pengen sepatu sama papa dibelikan, tapi yang agak gede Mas. Gedean, kenapa? Kata papa nanti kamu pasti bakalan besar gitu. Jadi pakai aja gitu. Terus saya bilang kalau kegedean larinya nggak bisa. Enggak, papa saya bilang bukan sepatunya yang buat kamu itu bisa main bagus gitu. Tapi kualitas kamu gitu. Jadi ya udah itu yang tak buat terus gitu terus. Ya. Akhirnya diganjel nggak pakai? Enggak lah Mas, tetap itu, tapi lama-lama kan saya juga besar toh. Jadinya itu cukup sendiri Mas. Pas SMP kelas 1 itu baru saya dibelikan lagi sama papa. Itu pun kata papa, kamu kalau mau beli sepatu baru sama mama juga kamu dapatnya diajak orang tuh kumpulin gitu. Ya udah dikumpulin buat beli sepatu gitu. Pertama kali kamu dapat uang dari tarkam, penghasilan berapa dan buat apa? Ya itu Mas, 10.000. 10.000? Iya. 10.000 rupiah tuh? Tahun? 2004. 10.000, lumayan lah ya. Tapi gila juga tuh ya. Terus buat apa tuh 10.000? Ya buat sanggup sekolah. Jadi kan dari rumah saya ke sekolah itu mungkin
pulang pergi itu sekitar 4.000 lah. Angkot. Ya, Oke, angkot. Ya, saya nggak punya apa-apa dulu mas. Sepeda motor nggak punya. Sepeda ontel? Nggak punya. Akhirnya mama punya rezeki itu saya dibelikan sepeda ontel itu. Ya mungkin apa mas ya, nggak semudah membalikan telapak tangan lah. Dengan saya sekarang alhamdulillah berada di klub profesional juga jadi pemain profesional juga pernah di timnas tuh mukjizat banget buat saya. Mungkin rezeki dari Allah lah dan juga doa orang tua saya lah mungkin. Tapi pernah nggak sih, ini berarti orang tua berarti memang mendukung dari awal ingin menjadikan kamu sebagai pemain bola ya? Tapi pas SMP itu saya disuruh milih mas. Itu yang buat saya termotivasi. Kenapa? Dia bilang begini mama itu. Baik, iya ma. Cong, bilang cong mas ya? Cong ya. Cong. Kama cong. Bilang cong. Kamu sekarang mumpung kamu masih kelas 1 SMP gitu. Kamu pilih. Kamu mau berkarir di sepak bola? Ya. Apa kamu mau di pelajaran? Gitu, mas. Kalau kamu mau di pelajaran, kamu sekolah yang benar. Gitu mas. Tapi kalau kamu di sepak bola, kamu main bola yang benar. Kamu buktikan ke keluarga kalau kamu bisa sukses dari kakimu dari sepak bolamu. Ya udah. Dan saya pilih sepak bola mas. Kenapa? Soalnya mungkin dulu kan saya belum terpikirkan masalah uang ya mas. Uang nggak ada, cuma kita bermain aja. Daripada belajar pusing ya? Ya bukan pusing juga, saya juga di akademis mungkin juga nggak bodoh-bodoh amat lah mas, pinter lah. Pinter ya? Ya, jadi akhirnya saya memilih itu suatu ketika mas, saya di SMP kelas 3 itu kakak saya ini Mas Trias Budi sama Mas Yedi itu memang dia pemain prof mas. Iya. Dia ikut di Persijap dulu. Oke. Tapi kan divisi utama kan ada 2 wilayah tuh mas, wilayah timur sama wilayah barat. Dia cerita sama saya mas, dia tuh pas itu di usia 24 tahun. Ya. Zaman itu mas ya, dia di tabungannya tuh dia punya uang itu 100 jutaan lah. Wow. Iya. Tahun? 2005. Lumayan juga tuh, gede. Iya, gede banget mas. Gede banget. Kayaknya bisa beli yang lain tuh. Akhirnya saya kan masih kecil lah mas. Saya masih kecil tuh sekitar masih SMP kelas 2. Akhirnya saya berpikir, wah ini kalau buat beli bakso ini banyak banget kan, saya dulu suka bakso ya. Banyak banget kan. Akhirnya kata Mas Tres tuh, kalau kamu jadi pemain bola yang benar-benar pemain bola prof, dia bilang gitu. Jadi sekarang kamu latihan, berdoa, tunjukkan, main yang bagus gitu mas. Siapa tahu nanti kamu bisa bisa melebihi dari saya, dia bilang gitu. Soalnya sepak bola nanti itu bakalan berkembang terus, nggak mungkin stagnan di sini aja, gitu. Ya akhirnya saya berlatih terus langsung di situ. Ya akhirnya. Berlatih itu tanpa di SSB berarti? Nggak ada. Di kampung aja tuh? Di kampung aja. Jadi di kampung sama di Tarkam. Pakai bola plastik tuh? Iya udah itu pas pakai bola kulit itu mas. Akhirnya saya belajarnya juga belajar di Tarkam juga sih mas. Lawan orang yang kasar, terus orang yang ngawur tuh. Terus orang kadang kan mau hantam kita dari belakang, saya belajar dari situ. Kalau di liga kita kan jadi udah biasa ya? Ya paling hantamnya kan ada bola. Kalau di Tarkam kan nggak ada bola dihantam mas. Jadi saya alhamdulillah belajarnya di situ lah. Tapi nggak takut kamu main Tarkam dulu? Sebenarnya takut sih mas, tapi ya keadaan yang memaksa saya buat main Tarkam. Ya justru saya harus belajar di Tarkam ini gitu ya? Iya, soalnya mas, saya kalau nggak dari Tarkam mungkin saya saya nggak sekolah. Iya. Kedua saya nggak bisa bantu ekonomi keluarga saya. Iya. Gitu mas. Dulu kan saya di Tarkam kelas 3 SMP tuh mungkin gaji saya udah satu kali Tarkam tuh 100.000 lah. 100.000, 150.000 lah. Sehari bisa bermain berapa kali? Sekali lah mas. Oh sekali, kirain mungkin main pagi malam. Saya mungkin kayak beli handphone, beli sendiri. Beli sendiri, luar biasa ya. Ekonomi keluarga saya juga terangkat dari situ. Kamu anak berapa nih? Anak kedua dari 4 bersaudara. Oh luar biasa ya. Tapi saat itu kamu benar-benar nggak pernah mengenyam sekolah sepak bola tuh? Setelah kamu SMP, dan kamu itu setelah SMP milih bola nggak masuk SSB? Nggak ada mas. Nggak sekolah, fokus Tarkam aja gitu? Iya tetap sekolah. Oh sekolah tetap sekolah, tapi kan juga saya kadang SMP itu mas kan pulang jam 12. Jadi jam 12 saya pulang langsung Tarkam. Masih dijemput kadang sama orang yang ngajak itu. Naik motor langsung? Ya. Yuk ayo. Ya ke Bondowoso kan cuma setengah jam. Ke Bondowoso? Iya setengah jam mas dari rumah. Ke Banyuwangi 1,5 jam naik motor. Paling jauh kemana Tarkam waktu itu?
Paling jauh tuh mungkin ke Probolinggo sih mas. Probolinggo. Probolinggo ya. Itu emang Jawa Timur terkenal kan tarkamnya ngeri-ngeri ya? Ngeri-ngeri, tapi Iya, setelah dan banyak gitu loh, banyak. Nah, tapi setelah kesini-sini saya sudah tahu mas. Jadi kalau tarkam itu mungkin saya Ya. mungkin mainnya tuh di semifinal sama final. Mungkin di situ udah kumpulan pemain-pemain liga mas, yang main, nggak mungkin ngawur. Beda sama penyisian, beda sama 16 besar itu udah tukang jagal namanya. Itu. Seserem apa yang pernah kamu rasain ketika di tarkam dulu? Apa hal yang paling serem gitu misalnya kamu rasain? Ya. Pernah dibawain golok sama orang? Pernah mas. Karena di Jakarta dulu ada kayak gitu. Pernah. Gimana? Sampai itu ini final mas, liga final. Saya itu pas itu kan SMP, di mana tuh? Di dekat rumah. Saya SMP kelas 3, terus lawannya itu kan pemain-pemain bagus mas, pemain-pemain bagus. Terus saya kan kampung tuh, apalagi saya anak muda. Nah, tengil nih, ya, gaya mainnya lincah gitu lagi. Iya, maksudnya kan saya lari-lari tuh mas, lari, dribble gitu. Akhirnya sama stopper tuh saya dipukul mas. Dihantam nggak ada bola, diludahin mas. Saya bilang, kenapa kamu main bola biasa? Saya bilang, wow kamu anak kecil, kurang ajar, tapi pakai bahasa Madura dia. Ya saya lawan lah mas. Kamu cong. Iya, pokoknya saya lawan. Akhirnya dia mau mukul saya mas, nggak kena. Saya lari mas, saya salah lari mas. Lari? Ke penontonnya dia, penontonnya musuh. Terus? Setelah saya lari, kok penonton musuh, saya lari ke tengah mas, dikejar, di shredding mas, loncat saya. Akhirnya dikeroyok di meja panitia itu. Mas. Mama saya kan mas tahu sendiri, brutal tuh. Cewek-cewek langsung mas, yang itu didatengin mas. Yang mau mukul saya itu datengin semua. Sama ibu-ibu kamu tuh, sama mama. Sama mama? Iya, jadi ya. Mama and the gang deh. Iya, jadinya mak-mak lah. Jadinya ya udah. Akhirnya damai di situ, selesai pertandingan nggak diterusin. Jadi kita juara kembar gitu. Sempet dibawain golok tuh dikejar-kejar tuh? Ya bukan cuma golok mas, jadi kan orang celurit mabuk, ya? Orang mabuk-mabuk gitu kan, kayak orang biasa tuh mas. Kalau untung nggak kena kamu ya? Ya alhamdulillah lah, rezeki lah. Gitu. Jadi saya kalau di situ udah sekarang nggak berani mas tarkam tuh, kalau nggak ikut tuan rumah dan penontonnya banyak saya nggak berani. Oh gitu? Soalnya gitu. resiko banget. Itu ya? Kunci tarkam itu ya? Main di semifinal final sama kamu harus diambil sama tuan rumah. Kalau nggak yang supporternya banyak. Oh itu kuncinya tuh. Menarik ya. Tapi setelah itu yang membawa kamu akhirnya ke profesional gimana tuh? Ya mungkin saya dari Pasuruan tuh mas ya. Saya main di Pasuruan tuh, saya SMA. Maksudnya main udah di Persekapas atau belum? Persekap Kota. Oh Persekap Kota. Ya Kota mas. Di situ saya alhamdulillah seleksi ya? Ya seleksi dulu. Seleksinya lucu tuh mas. Gimana? Saya kan nggak pernah seleksi ya. Jadi saya mas tahu sepatu bola yang poolnya kayak pool futsal. Oh yang ada jiri-jirinya. Iya. Saya pakai sepatu itu mas. Seleksi itu. Pakai singlet. Ya pertama pengurus nggak percaya sama saya mas. Ini pemain mana? Kok kampung banget katanya. Namanya saya nggak punya sepatu mas. Nggak punya apa-apa. Ya jadinya nggak pakai baju bola tuh? Nggak ada, pakai singletan. Kenapa? Singlet bola tapi mas, baju bola tapi singlet tau. Tapi ditaruhin ini nggak? Beras kuning? Enggak lah. Oh enggak. Tahu juga nih. Enggak, akhirnya di situ saya ikut seleksi mas. Katanya besok kamu datang ya, kita uji coba katanya. Oke. Datang mas, lawan Persekam tuh Kota Malang. Iya, Persekam. Saya pas itu menang 14-0 kayaknya. Saya cetak 3 gol, asis saya 6 mas. Di situ pengurus percaya sama saya mas. Saya langsung bilang ke saya, kamu saya ambil di sini, saya biayain sekolah di sini, saya kamu gaji sini. Itu umur 16 tahun. 16. SMA kelas 1. Oh. Kamu saya biayain di sini, kita ikut Liga Pelajar, Liga Remaja U17 bilang gitu. Baru dari situ tuh ya? Baru dari situ mas, alhamdulillah saya juara itu mas. 2007 saya juara sama Fandi itu, Fandi Eko, terus sama Cecep itu yang kipernya Borneo. Oh iya. Sama Samsul Arifin juga. Samsul Arifin. Yang Kediri yang gondrong. Dulu Persela pernah. Ya, yang sekarang di Kediri itu empat orang itu saya mulai dari junior itu kenal itu. Oke. Jadi banyak juga angkatan kamu yang sukses ya. Alhamdulillah. Tapi ya maksudnya kan perjalanan kamu nih kalau kita lihat ya senang-senang, maksudnya bagus gitu. Kamu pernah nggak sih merasakan hampir patah semangat gitu? Malah udah kayaknya ada hal lah yang membuat kamu akhirnya pengen nggak mau melanjutkan sepak bola gitu? Ya mungkin saya gara-gara habis operasi mas ya. Sebelum saya PON, sebelum saya juga. PON yang di mana? Di Kaltim. Kaltim? Ya. Oke. Saya sebelum itu 2010 tuh cedera mas. ACL lah. 2010 mungkin
Itu yang hal terberat buat saya Mas ya. Saya masih muda, saya masih umur 18 tahun Mas itu Mas. Saya sudah mengalami Cedera yang parah di ya? ACL ya. Akhirnya Om Rudi pas itu yang bisa membagikan semangat saya. Rudi Kalces Kalces. ya. Saya dikasih latihan itu sehari 3 kali itu Mas. Di Prapon itu. Jadi saya latihan khusus sama Om Rudi. Buat satu Mas ngilangi trauma. Kedua juga saya mengasah mental sama skill. Akhirnya saya alhamdulillah di situ Mas. Dikasih kepercayaan sama Om Rudi. Dimain di sayap. Saya pertama kan striker Mas. Kalau di sayap terus saya bisa sayap kanan sayap kiri. Itu akhirnya kita sukses di PON lah alhamdulillah. Luar biasa ya, alhamdulillah. Itu berarti sempat down juga kamu ya? Maksudnya? Ya pasti down lah Mas. Stres ya? Sempat down lah pasti. Apa yang dipikiran kamu waktu itu? Saya sempat mau kerja itu Mas. Kerja jadi apa? Di Kota Pasuruan tuh kan yang ngajak saya dulu ke sana itu jadi wali kota toh. Oke. Saya mau diangkat jadi PNS di situ. Terus kenapa nggak mau? Saya sudah beli baju Mas. Saya sudah beli baju, beli sepatu semua. Baju PNS tuh? Iya, udah beli baju semua tapi ya mungkin udah takdir ya, udah jalannya dari Allah Mas ya. Akhirnya Udah beli pantopel berarti? iya sudah. Jadi saya mau kerja. Saya kayak apa Mas ya? Disuruh milih. Kamu mau kerja apa mau main bola gitu Mas. Oh, sempat kepikiran gitu iya, yang mau main bola apa mau kerja gitu. Akhirnya saya bilang ke Abah tuh, "Bah, saya mau berkarir di sepak bola." "Oh, ikut sini aja," katanya. "Kita nanti ini target." Memang Persikap kan dulu sempat di atas tuh Mas, sempat Liga 2 ya? Dulu Liga 1 sempat zaman Jarahan. Enggak, Persikap. Oh, Persikapnya ya. Jadi kan sempat di Liga 2. Liga 2. Di situ saya belajar memutuskan buat saya main bola. Akhirnya saya berangkat lagi ke Kalimantan tuh Mas. Akhirnya tuh di situ mulai kamu meningkat. Alhamdulillah, ya? alhamdulillah saya ada rezeki di situ. PON juara langsung kontrak Persisam senior itu. Langsung ke timnas juga saya tuh Mas 2012 tuh. Iya. Saya kaget tuh. Maksudnya Baru dari PON ya? Iya, pelatihnya masih Blanco itu. Iya. Saya kan ikut tuh. Masih saya baru Itu timnas 23 ya? senior itu. Senior ya? Senior Mas. Saya zamannya Blanco kan 2012 ya. 2012. Saya baru naik kan Inter Island. Itu umur berapa tuh ya? Saya umur sekitar 20 tahun. 20 tahun kamu dipanggil untuk seleksi tadi kan? Enggak, saya kan masuk ya? Masuk udah, Mas. Akhirnya saya kan pas itu kan kebarengan sama yang U23, zamannya Kusirde tuh, yang buat SEA Games. Buat SEA Games. Nah, Akhirnya jadi saya main dua tuh, Mas. Jadi saya ikut yang junior, yang U23, senior sama juga. yang senior. Saya pulang. Kalau sekarang kayak Ronaldo Kuate lah ya, Marcelino lah ya. Ya, gitu saya dulu. Jadi kan dulu zaman saya tuh saya, Rizky Pelu, sama Nahati. Tiga itulah ya. Ya. Wow, luar biasa ya. Dan perjalanannya akhirnya meningkat dari situ setelah Kalimantan nih. Iya. Dan pas setelah PON Kalimantan ya. Ayo bicara karir kamu sendiri, apa sih yang siapa sih yang menurut kamu paling berperan dalam karir kamu menurut kamu sampai saat ini? Ya, yang pertama sih orang tua sih, Mas. Apalagi mama ya. Mungkin saya kalau nggak ada orang tua saya, nggak ada mama saya, mungkin saya nggak bisa seperti sekarang ya. Juga mungkin doa-doa mama itu dikabulkan sama Allah lah. Jadi kan sampai detik ini saya juga meskipun mau main mau apa minta doa orang tua gitu. Seberapa besar perjuangan mama kamu menurut kamu dulu? Apa sih yang pengorbanan mama kamu yang Ya, kamu lihat yang sampai saat ini nggak bisa kamu lupakan gitu? Sampai kadang dia Mas, meskipun dia kadang pinjem sepeda tetangga, pengen saya lihat main tarkam ya. Oke. Saya diikutin Mas, sama mama saya. Ke Banyuwangi pun dia ikutin. Naik sepeda? Naik sepeda. Gitu. Mama saya. Nyamperin kamu naik sepeda? Iya. Gitu. Jadi itu yang perjuangan mama saya, makanya seandainya nyawa saya dikasihkan ke mama saya, mungkin masih belum cukup lah pengorbanan dia sama ke saya yang sampai saya jadi seperti sekarang. Setelah melihat kamu sukses, gimana mama? Ya seneng banget lah Mas, soalnya kan pengorbanan orang tua tuh nggak sia-sia gitu. Saya juga harus berterima kasih juga sama Om Rudi Kalces, juga sama Om Dimas ya, yang ada di Samarinda itu, mungkin dia yang sabar menunggu saya Mas, menunggu saya sampai saya sembuh. Habis operasi itu dia yang sabar. Kalau kamu nggak ditunggu, mungkin saya udah seperti pemain-pemain lain Mas, cuma di junior saya berkembang, di senior kita habis. Habis ya. Wah, luar biasa, berarti peran ibu kamu yang paling ini ya. Kalau perjuangan kamu sendiri gimana? Yang paling masa sulitnya di mana sih selain cedera tadi? Iya, masa sulitnya sih kita mau kembali ke perform terbaik itu Mas, yang susah. Soalnya saya kan juga harus satu Mas mental kan dinaikin. Juga
Gak mungkin langsung jadi pemain inti toh. Harus pelan-pelan Mas, saingan lagi dari bawah sama yang udah jadi pemain inti. Jadi kayak sirkulasi kan gitu. Jadi betul. kesempatan itu mungkin kesempatan yang ada saya ambil gitu Mas. Jadi pas itu mungkin sayap itu kurang bagus. Saya main, saya tunjukkan yang terbaik. Itu yang susah Mas. Jadi di situlah. Tapi tadi ngomongin ya, dukungan orang tua emang sangat ini banget ya, sangat luar biasa ke kamu ya. Khususnya ibu lah yang paling berperan dalam karir kamu sendiri. Gue percaya sih, karena memang gue menyaksikan langsung 2016, terus juga waktu Tarkam, bukan ini cerita bukan Tarkam kecil dong, Tarkam udah gede nih dia pernah Tarkam juga di kampungnya, nggak salah pas lagi liga nggak jalan atau gimana? Tawuran sampai emaknya tuh belain nih. Ternyata zaman kecil tuh udah kayak gitu tadi ceritanya. Jadi gimana cerita itu? Itu mungkin pas COVID tuh Mas ya. Mungkin COVID itu kan kita nggak boleh beraktivitas di dunia sepak bola. Belum lama kemarin berarti ya? Iya, COVID itu 2021 ya. Iya, viral tuh. Iya, saya pas di PSM tuh. Jadi di situ ada apa Mas ya? Mungkin ya apa ya, disebutnya friendly match lah ya. Ya, friendly match ya. Tapi di situ diaturnya Mas ya, sistem gugur juga gitu, Mas. Tapi friendly match kan. Jadi di situ pemain-pemain bagus deh Mas yang datang Mas. Main Liga 2. Iya, main Liga 2, Liga 1 juga kumpul di situ. Suatu ketika itu mungkin ada salah satu pejudi ya Mas ya. Pejudi yang bela tim sebelah. Bos. Ya, tim sebelah. Jadi tim saya nih ya tim kumpulan pemain-pemain bagus Mas. Ya, sana Bandar tuh. Sana Bandar. Mungkin di situ kalah taruhan lah Mas ya. Kalah taruhan kalau disuruh datengin demo ke itu, mungkin kan yang taruhan kan mungkin bubar tuh Mas. Kan begitu. Mungkin saya nggak tahu lagi kalau saya, soalnya kan saya nggak suka judi juga. Akhirnya kita sudah menang 2-0 tuh Mas. Menang 2-0, kurang 5 menit. Kurang 5 menit itu nggak ada angin, nggak ada ombak. Penonton tuh masuk Mas. Masuk ke dalam? Iya, masuk ke dalam. Yang mabuk-mabuk itu. Rusuh tuh? Rusuh. Teman saya nih Mas kena pukul. Kena pukul sini Mas. Terus mau dipukul sama botol miras itu. Botol miras. Gila. Nggak kena Mas. Untung ya? Akhirnya saya teriak-teriak itu di speaker. Ya soalnya kan saya juga melindungi semua tuh Mas. Iya. Takutnya kan apalagi kamu juga dikenal di situ kan. Iya, jadi saya bilang ayolah yang profesional, saya bilang gitu. Jangan kayak anak kecil, jangan kampungan, saya bilang gitu. Mama saya datang Mas. Marah-marah tuh mama saya di situ. Akhirnya viral loh. Dia bilang, "Ayo pulang, kamu ngapain ini gitu Mas." Enggak, Mas, ini maksud saya biar tenang gitu loh, biar gak ini. Kalau saya aman Mas, posisi aman. Soalnya kamu nggak di sana? Enggak, soalnya saya ada di panitia tuh. Oh, kamu di panitia. Ya, maksudnya saya ada di tempat panitia. Tapi kamu main di situ? Main Mas. Iya. Oh, kamu lari ke tempat panitia? Iya. Langsung ngomong di mic itu? Di mic itu, kita suruh bubar gitu Mas. Ya, gimana bahasanya gimana tuh? Ya, Cong, bubar Cong. Ya enggak, saya pakai bahasa Indonesia toh. Kalau mama saya pakai bahasa Madura itu. Pakai mic tuh? Siapa Mas? Mama enggak? Enggak. Cuma kan saya pas pegang mic, mungkin kedengeran. Masuk ke dalam kan? Gitu. Jadi itu Mas viral tuh Mas, viral banget itu. Mama waktu itu bilang gimana? Ya pokoknya maju mole gitu, ayo pulang ya. Mole itu pulang Mas. Ya tahu. Ayo pulang gitu. Pokoknya ngapain di sini gitu. Saya bilang ini loh masih tawuran, kasihan teman-teman saya yang di dalam gitu Mas. Ya udah pulang, nggak usah diurusin gitu. Akhirnya kamu pulang? Pulang Mas. Dijewer tuh? Ya nggak diomelin doang. Diomelin doang. Kirain ditanding, "Bang, udah ngapain kamu tawuran-tawuran?" Tapi itu viral tuh, rame banget. Viral banget Mas. Jadi semua wartawan pas itu telepon saya. Kenapa kejadian saya cerita lah. Keadaan COVID tuh Mas. Iya. Tapi ya itu sangat luar biasa ya dukungan dari orang tua Bayu Gatra ya. Dari kecil, tadi kan udah ceritain juga sampai dewasa tuh bener-bener diperhatikan banget. Biasanya kalau udah nikah ya udahlah gitu kan. Ya sampai sekarang ya, maksudnya dia ke saya tuh kayak anak kecil. Mas saya juga ke mama ya. Jadi meskipun saya udah punya anak sama istri tuh, sekarang kan kayak anak kecil. Curhatnya kan kayak anak sama istri. Tapi kalau kadang curhat ke mama, gimana kok gini. Ya mama ngasih solusi lah. Tetap orang tua lah yang pasti ngasih solusi terbaik buat kita Mas. Gak mungkin orang tua tuh menjumuskan kita ke hal jelek. Betul. Gue bener ya, gue ngeliat Bayu Gatra ini gak cuma Bayu Gatranya, tapi gue kenal sama nyokapnya juga deket. Pas di Thailand ya? AFF ya? ditawar pedagang. Di Thailand AFF. Tapi cerita dulu dong Bayu Gatra, bagaimana pemanggilan ibu kamu dikirim ke sana? Ketakutannya gimana dulu cerita? Diculik Mas. Diculik itu. Kalau bisa dibilang kayak zaman-zaman dulu mungkin diculikan ya. Itu nyokapnya sampai takut banget. Gimana ceritanya Gatra? Dulu kan ya mungkin kan final kan lu ya kan.
kan kita final tuh Mas AFF. Ketemu ngasih surprise nih ceritanya. Saya kan juga sebenarnya nggak mau Mas, orang tua saya datang. Soalnya saya juga pas itu kan nggak pernah main tuh Mas, Iya. nggak pernah main juga. Buat apa datang? Buat apa datang mah, doain di rumah aja, bilang gitu juga. Tapi ketika itu tiba-tiba saya kaget Mas, tiba-tiba Masnya udah di stadion itu kan. Iya Mas saya. Hai, loh, kok sama adik saya bilang. Kaget saya Mas, akhirnya saya ke hotel tuh. Mama cerita, kemarin tuh sebenarnya 4 orang mau berangkat Mas. Berhubung calon istri yang sekarang jadi istri saya itu nggak sempat buat paspornya setiap malam Mas. Yeah. Malam kan kayaknya Kan jadi di Jakarta bikinnya paspornya langsung. Iya, jadi kan katanya Mas, dari Pak Edi Mas itu kan. Ya, dulu ketua umumnya tuh Pak Edi, dia mau ngasih surprise buat keluarga pemain lah ketika masuk final di AFF. Jadi Pak Edi nyuruh ke Kodim kan, Kodim ke Kodim, jadi kan ketahuan Mas, Bayu ini orang mana, rumah di mana. Iya, jadi katanya Mas, malam-malam Mas, katanya. Malam-malam diketok-ketok tuh ya, tentara tuh. Ya bilangnya, Bu, kalau ibu gak ikut, itu Mas ancamannya, saya bisa dipindah katanya. Katanya Pak yang Kodim, Pak Kodimnya. Tolonglah Bu. Iya, tolonglah Bu, saya nanti, ini ancamannya jabatan saya katanya. Jabatannya. Ibu harus ikut. Saya nggak mau. Ayolah Bu, pokoknya dipaksa Mas. Kalau nggak itu saya tidur di sini aja Bu, gitu Mas. Jadi tentaranya mau tidur di rumah. Loh, ada sekitar 5-6 orang. Kata Mama, ngapain di sini? Akhirnya mau nggak mau Mama saya berangkat kasian, Mas. Ya? Iya kasihan lah. Akhirnya mau nggak mau kepaksa Mas keberangkat. Tapi awal datangnya itu Mama kaget juga dong. Kaget lah Mas, ada apa gitu tuh Mas. Akhirnya ya itu, jadi disuruh ikut buat final AFF itu. Berangkat akhirnya, Mama berangkat. Tapi ya memang alhamdulillah Mas ya, dari tim skuad pas itu ya, yang tidak diunggulkan tapi kita alhamdulillah sampai bisa masuk final tuh anugerah banget lah buat saya. Betul. Setuju. Tapi lucu waktu di Thailand. Jadi kebetulan banget nih Mitra Olahraga dia tuh mamanya Gayo Gatornya berangkat sama saya nih. Satu pesawat dan itu ada kita pakai Hercules. Pakai Hercules 6 jam itu penerbangannya pendek banget tau gak? Itu semua pada ketakutan Bay, kedinginan Bay. Sampai pada gue tuh sampai berebutan plastik Bay. Gak tau gue sama siapa tuh keluarganya siapa. Itu keluarga pemain semua kan. Plastik kresek sampah tuh. Sekarang gue ingin ceritanya dikit nih. Itu buat saking dinginnya itu pada berebutan buat nutupin badan. Serius, pada ketakutan, ada yang jikir-jikir, ada yang karena ya bayangin lah naik Hercules, gue nggak kebayang kayak perang. Itu dia dingin ini segala macem, mau ke toilet susah, wah gitu. Makan juga kayak makan tentara tuh kan. Wah gila deh yuk. Kalau cerita nyokapnya, nah pas di situ gue kenal sama nyokapnya Bayu tuh, ngobrol. Oh ini keluarganya Bayu Gatra ya Bu, kok berdua dong? Iya. Karena gini cerita segala macem lah tuh. Kenal lah akhirnya deket, nah ketemu di hotel Thailand ya kan, baru ngobrol nih adanya cerita. Besokannya nih mau pulang. Nah, makanya Baju nih belanja. Gila nih belanjanya nawar. Gila gue geleng-geleng nawarnya. Gue lupa tuh. Itu harganya kalau nggak salah istilahnya tuh 50.000 dapat 2. Tapi ditawar jadi dapat 4. Sama dia dikasih duit udah ditinggal. Wah itu gila. Terus ibu yang lain, Bu, itu dapat berapa harganya? Gue lupa waktu itu berapa, pokoknya berapa intinya nilainya tuh 50.000. Iya. Saya 50.000 dapat 2 Bu. Ah enggak, saya 4. Dalam hati saya tuh karena tuh ibunya Gatra tuh di samping gue kan. Iya. Gue denger. Karena mau ibunya Gatra nih ngasih duit udah ditinggal sama dia, diambil 4. Gila. Ya, mungkin tapi seru. Mungkin tuh ceritakan Mas. Mungkin harapan saya nih AFF yang sekarang ya Mas ya. Buat AFF sekarang nih saya berharap dengan materi yang mentereng, dengan materi juga kita Mas ya, banyak pemain yang udah dilirik sama tim-tim luar ya, kayak Asnawi Mangkualam, Sultan, juga ada Egi, ada si Pratama Arhan. Jadi kalau zaman saya dulu kan kita susah Mas ya. Betul. Kita bagus di timnas Mas, kita mau keluar negeri susah banget. Betul. Bener Mas? Betul. Kalau sekarang kan kayak kebuka. Gampang lah kebuka pintu. Kebuka banget. Jadi harapan saya dengan AFF yang sekarang dengan kualitas yang mentereng juga, naturalisasi juga banyak Mas. Harapan saya harus juara lah. Juara tahun ini ya. Jadi kan itu doa saya, harapan kita juga pecinta sepak bola di Indonesia. AFF yang sekarang harus juara, bukan harus masuk final enggak. Kita sering final tapi kita nggak juara. Nah itu dia. Itu harapan saya yang paling besar, kita harus juara. 2016 kenapa waktu itu nggak juara? Ya mungkin kita juga satu Mas ya, kita Mas ya, pemain-pemain juga nggak Mas ya,
Gak kayak sekarang mas. Sekarang kan memang seleksinya kayak apa ya, pure Sintayong dikasih kebebasan penuh. Pilih penuh. Terus kalau dulu kan kita nggak ada mas. Sempat dibatasin ya? Sempat dibatasin. Soalnya kan juga klub ada yang nggak mau. Nggak boleh. Dulu tuh nggak boleh. Terus juga kita juga pemain-pemain yang di luar negeri juga jarang mau gabung sama kita. Kan betul, begitu mas ya? Betul. Dulu juga kita punya pemain naturalisasi, tapi naturalisasinya kan udah bermain di Indonesia. Kalau sekarang kan pemain Indonesianya yang main di luar negeri. Jadi kita kan banyak harus belajar dari situ. Betul. Makanya kan sekarang harapan saya AFF kan harus benar-benar juara. Ya. Kurang apa lagi mas? Benar nggak? Betul, setuju. Kiri Arhan, kanan Asnawi. Ya. Kiri Witan, kanan Egy. Ya. Di depan ada Spaso. Betul. Gelandang ada Klok. Ya. Ada Farudin, ada kurang apa? Kita harus juara gitu. Jadi saya berdoa, juga pencinta sepak bola di Indonesia juga mungkin berdoa kita harus juara tahun ini. Walaupun gitu, kamu nggak main ya? Nggak masalah mas. Yang penting saya bisa melihat timnas juara. Buat Indonesia tuh harus juara dan kita bisa berkembang. Itu harapan saya mas. Mungkin kan apa ya mas? Di usia saya 31 tahun toh, mungkin kan suatu saat anak saya bisa juga jadi pemain juga. Prof, jadi pemain timnas juga bisa mengantarkan Indonesia meraih juara. Siapa tahu kan gak ada yang tahu mas di depan dunia. Kan begitu. Harapan saya juga sepak bola Indonesia ini harus lebih baik lah. Lebih baik ya? Harus lebih baik mas. Apalagi kan kalau pecinta sepak bola, penonton atau masyarakat itu benar-benar haus akan sepak bola di Indonesia mas. Gitu loh mas. Gitu. Jangankan itu mas, saya kan ikut Madura United mas. Saya nggak main. Ya. Madura kalah. Yang dicaci saya mas. Kenapa bisa gitu? Ya, soalnya saya kan orang Madura. Oh kamu ikonnya? Bukan masalah ikon mas. Saya orang Madura. Saya pulang ke rumah. Di rumah kan orang Madura. Ya, anaknya banyak yang mondok di Pamekasan, di Bangkalan. Jadi saya kalau pulang tuh orang Madura bilang apa mas? Tetangga-tetangga saya. Baik. Kalau pakai bahasa Madura, tak usah main bal gitu mas. Gak usah main bola lagi dah. Kalau masih sekiranya kalah gitu mas. Ayo mas. Gila toh? Gila. Iya. Saking dia fanatiknya ke sepak bola gitu mas. Iya, luar biasa ya. Iya. Gitu. Iya. Tapi baik, ngomongin timnas sedikit baik. Emang timnas menjadi satu cita-cita buat semua pemain bola ya? Semua pemain ya. Ketika kamu masuk, apa sih yang membuat kamu bangga gitu? Di momen apa? Di momen ketika saya menyanyikan lagu Indonesia Raya mas. Itu saya sempat nangis ya. Pertama kali itu saya, maksudnya gak nyangka saya mas. Saya orang desa, orang kampung. Yang hanya taunya main bola di Tarkam, bisa memperkuat, bisa memakai baju Garuda gitu mas. Gitu loh. Akhirnya saya sempat nangis itu sampai terharu lah mas gitu loh. Ternyata jadi pemain Indonesia tuh bukan cuma kita mengemban lambang Garuda di dada mas, tapi juga mengemban semua masyarakat yang ada di Indonesia. Mas. Gitu mas. Jadi itu yang jadi kalau saya main tuh mas, kita kalah, kita kan sedih banget mas gitu. Gitu loh mas. Jadi tapi ketika kita seneng kan warga Indonesia juga bangga ya. Kayak contohnya sekarang World Cup lah. Argentina juara, semua warga Argentina kan pasti senang mas. Walaupun kamu kemarin di timnas cadangan terus ya? Nggak masalah mas. Yang penting kita kan pernah berkontribusi banyak lah. Mas gitu. Saya juga kan di SEA Games ikut. ISG yang lawan Maroko kita kalah final saya ikut mas, nomor 2 atau kita. Terus Asian Games saya ikut. Alhamdulillah saya menjajaki semua yang pernah ada di timnas. Dari junior sampai ke senior alhamdulillah saya. Cuman perasaan kamu dulu tuh gimana 2016? Uji coba main. Pas ketika AFF pertandingan kamu nggak pernah dimainkan. Ada berapa orang waktu itu? 6 ya? 6 orang. 6 orang. Andri Tani. Andri Tani, Rahman. Terus Teja, Muklis mas. Gunawan ya. Pokoknya 6 orang. Siapa lah satu laginya ya? Sama kamu lah. Sama aku ya, 6 sama aku. Jadi ya mungkin kalau saya sih mas nggak penting saya harus main atau enggak. Intinya tim ini bagus. Contoh sekarang kan nggak perlu kita harus ada di dalam lapangan. Tapi kita di luar lapangan kita support. Soalnya kita tim kesatuan. Jadi itu namanya kan kekeluargaan mas. Jadi kan menang satu menang semua. Kalah satu kalah semua. Nggak boleh saling menyalahkan, ini kita kan saling support lah, saling dukung. Jadi kan tim kita menang, saya juga bangga. Iya, betul.
soalnya apa mas? Ketika kita dikasih kesempatan main, saya harus 100% lebih dari yang main tadi. Begitu betul, kan, begitu betul, mas. betul. Supaya saya bisa di main inti kan begitu. Iya. Momen atau kesempatan itu yang harus kita ambil. Jangan sampai menyingkirkan teman seprofesi kita dengan cara yang aneh-aneh. Itu saya nggak setuju. Ada ya? Pasti ada lah mas. Ada. Kamu merasa nggak? Kalau saya sih, alhamdulillah nggak merasa sih mas. Tapi kalau orang lain berniat gitu ke saya, itu Allahu a'lam ya. Yang penting saya nggak ada pernah niatan jelek ke orang. Biasanya ini kan kamu berkomentar kayak gini nih. Ini menarik nih, satu menarik. Gue juga pernah dengar, sebenarnya pernah dengar. Tapi gue pengen cross check aja nih sama pemainnya langsung. Pernah lo ngeliat temen lo yang merasakan itu? Sampai detik ini ada. Ya, tapi di tim lain ya. Iya, nggak usah disebut lah. Maksudnya ya. Kayak gimana contohnya? Kayak apa gitu? Ya mungkin katanya mas, satu saingan tuh dia ya kena gitu kan, ya magic lah. Iya, misalnya gimana? Tiba-tiba cedera atau gimana? Sakit mas, di MRI nggak ada apa-apa. Apanya yang sakit? Ya kayak betis ini, terus paha, hamstring gitu. Mau main, pas mau main gitu? Ya enggak, ya pas latihan nanti. Oh, hamin berapa mau main nih ya? Tadinya dia starter nih. Pas hamin berapa dia mau main, tiba-tiba sininya cedera atau apa gitu. Sakit deh, tiba-tiba sakit. Sakit aja gitu? Tapi kalau saya sih alhamdulillah. Bolong pernah nggak ngeliat bolong? Saya nggak pernah. Belum ya? Alhamdulillah saya sampai detik ini nggak percaya masalah gitu mas. Soalnya kan saya juga punya keyakinan. Mungkin kalau saya sering ibadah, sering berdoa, mungkin hal yang niat negatif ke saya akan tentu mental. habis. Ya, itu. Juga saya juga kan minta doa orang tua lah, sama doa sendiri sama orang tua. Mungkin itu yang membuat saya selama ini selalu dilindungi lah. Gitu, mungkin ya teman saya cerita curhat gitu, kayak gini, kenapa kamu nggak pernah main? Saya tiba-tiba sakit gitu. Saya bilang, ya udah kamu sering-sering berdoa. Saya bilang gitu mas, sering-sering ya datang orang tuamu. Kalau di Tarkam ada nggak yang kayak gitu-gitu? Kalau di Tarkam banyak lah mas. Banyak ya? Pasti banyak. Yang aneh, paling aneh apa? Paling aneh itu kadang kita apa mas ya? Apa mas? Tiba-tiba sakit tuh mas, sakit terus kayak kita mau BAB gitu mas. Oh kayak gitu-gitu? Ya pasti ada. Oh. Gitu mas. Kadang kita juga apa mas ya? Kayak nggak pede, nervous gitu. Oh. Gitu. Ada. Gua kalau kecil tuh dulu kalau mau Tarkam diajarin pakai beras kuning dulu. Gitu. Nah kalau di rumah saya dulu tuh pernah dikasih mbah mas ya. Kan, pakai daun kelor, daun kelor. Dimasukin ke kaos kaki gini. Oh gitu. Iya. Soalnya di Banyuwangi kan terkenal magic tuh mas. Iya. Jadi sama mbah tuh ambil daun kelor di depan rumah, masukin ke kaos kaki. Ya udah, kita pakai dikasih kaos kaki gitu. Ya, tapi ya sekarang saya udah nggak percaya kayak gitu lah mas. Wallahu alam ya. Ya, banyak banget ya pelajaran yang kita dapat dari Begatra. Maksudnya salah satu pesepak bola profesional yang dia ini terlahir justru bukan dari sekolah sepak bola, tapi dari Tarkam. Ini menarik ya, nggak pernah mengenyam dunia sepak bola, sekolah sepak bola, tapi bisa tembus ke sepak bola profesional. Otodidak lah saya mas. Otodidak. Mungkin saya juga ada darah dari papa saya mungkin. Ya, mungkin itu juga, dan maksudnya ini pelajarannya adalah ketika banyak orang yang di sana ataupun di luaran sana yang tidak mampu dan dia merasa ya maksudnya mau beli sepatu aja susah atau segala macem, mau masuk SSB aja nggak bisa. Bukan karena masuk SSB kalian akan bisa menjadi pesepak bola profesional. Tidak juga, tapi memang harus bagusnya seperti itu kan. Bagusnya ke SSB bagusnya. Sebenarnya mas sekarang kan udah ada apa mas ya? Ada wadah toh. Ya. Dulu kan SSB itu jarang mas. Sekarang saya aja kan udah buka SSB juga. Ya. Saya ngelatih anak-anak itu kan kayak passing, terus juga alat-alat kan sekarang udah lengkap mas. Betul. Kayak bola, kita gak punya bola kan kita dapat bantuan nggak ada? Betul. Terus kalau dulu kan susah saya mas, ya. susah sekali gitu. Jadi alhamdulillah sekarang apa ya lebih tertata lah mas. Kita lebih main bolanya tuh diajarin passing, dribble yang benar. Terus kalau sekarang kan mas usia dini harus dibanyakin kan 4 lawan 4, 7 lawan 7. Kalau saya juga ada mas. Jadi usianya kan sekarang kan tertentu mas. Usia 8 lawannya usia 8. U10 lawan U10 tuh mas. U12 lawan U12. Kalau saya nggak ada mas. Iya, dulu mah campur aja deh. Dulu tuh A, B, C, D. Iya, A, B, C, D mas. Jadi yang D itu SD sampai SMP. Itu mas. Yang C itu mas SMP sampai SMA. Yang B itu sudah umum lah. Gitu mas. Saya dulu gitu. Jadi saya kecil, lawannya udah gede-gede gitu. Gitu. Sekarang kan alhamdulillah udah tertata lah. Jadi kita belajar sama apa mas ya? Sama yang negara sepak bola berkembang, gimana
Indonesia ini mau berkembang ke depannya kan begitu. Iya. Alhamdulillah. Ya, setidaknya pelajaran dari Bayu Gatra maksudnya, ya kalau sekarang memang sudah lebih mudah lah ya, nggak sesulit zaman Bayu Gatra dulu mencari SSB sulit ya kan. Beli sepatu sekarang gampang, Mas. Beli sepatu gampang banget sekarang kan, maksudnya murah-murah juga banyak lah sekarang. Ya nggak mesti mahal, apalagi ya maksud saya ngerti nih Bayu nih, mau promosiin kalau dia punya toko kayaknya. Enggak lah, saya juga toko itu mungkin sekarang usaha ya? Alhamdulillah usaha, punya toko spot Mas. Ya kalau mama saya sendiri sih usahanya banyak Mas tahu sendiri toh. Mama saya juga banyak usahanya di rumah, kandang kambing dia juga punya mama. Terus juga toko emas juga mama punya, sawah ya. Jadi mama banyak usahanya, tapi kalau saya pure, saya sekarang usaha di toko sepatu ya? Toko sepatu spot Mas. Di Jember? Di Jember saya juga punya 3 cabang. Wow, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Luar biasa 3 cabang loh. Jadi di rumah mama saya ada 1, di Bondowoso 1, di Jember 1 Mas. Cerita yang sangat luar biasa yang inspirasi banget ya buat para pesepak bola muda mungkin. Ya. Mungkin di sesi ini terakhir Bayu ada pesan buat para junior-junior kamu ataupun penerus-penerus kamu pesepak bola muda yang pengen menjadi seperti kamu dengan dengan keterbatasan mungkin. Ya. Biar mereka tidak putus asa. Pesan yang ingin disampaikan apa? Mungkin sekarang Mas satu ya Mas ya. Satu tuh jangan lupa berdoa. Kedua juga semangat latihan, harus nambah latihan. Dan juga Mas ya, jangan cepat puas. Satu, jangan cepat puas, jangan sombong. Itu. Soalnya apa Mas? Dunia sepak bola itu terus berjalan Mas, kayak roda tuh, terus berputar, terus berjalan dan juga maju. Jadi kalau buat anak-anak sekarang, semua fasilitas sudah ada, tinggal motivasi anaknya sendiri Mas, mau maju apa enggak, begitu. Kalau zaman saya dulu kan, fasilitas gak ada, tapi kemauan anaknya, saya sendiri yang, Mas, kemauannya tuh lebih besar. Kalau sekarang kan kebalik Mas, kadang orang tua yang supportnya kenceng anaknya yang malas. Fasilitas sudah ada banyak, anaknya yang malas Mas. Gak ada di dunia ini yang diraih dengan cara mudah. Wow. Itu. Gak ada di dunia ini yang diraih dengan cara mudah. Iya benar, kita harus kerja keras, berdoa, dan juga kita harus menghadapi lika-liku kehidupan yang ada Mas. Iya. Gitu. Sekarang juga pemain bola sekarang mau terkenal gampang Mas ya. Di U16 sudah terkenal ya, followers banyak. Betul. Kurang apa? Kalau zaman saya masih tahu sendiri, media sosial nggak ada, Mas ya. Kita berjuang sendiri. Kalau nggak diwawancara sama Antep nggak terkenal. Iya. Gaji juga Mas ya. Di timnas gaji dulu kan, Mas tahu sendiri. Sekarang kan udah istimewa banget ya. Luar biasa banget. TC sampai keluar Eropa. Saya kan nggak ada Mas. Ada betul. Ada sih ke Spanyol tapi senior ya. Kalau sama ke Italia. Italia pernah. Tapi sekarang makanya buat anak muda sekarang, jangan pernah putus asa. Raihlah mimpimu, cita-citamu, dan juga jangan cepat puas diri dan sombong. Tuh, insya Allah kalian bakalan jadi pemain profesional juga. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Luar biasa, banyak sekali pesan dan juga pelajaran yang banyak kita petik dari Bayu Gatra, sosok Bayu Gatra. Ini pun juga saya nggak terlalu banyak sebetulnya. Tahu Bayu Gatra cerita sedikit banyak, tapi setelah di sini saya, luar biasa juga ya. Perjuangannya luar biasa, sampai perjuangan ibunya juga loh. Iya. Yang membesarkan Bayu dan akhirnya merubah keluarganya juga sampai saat ini, luar biasa. Bayu, terima kasih banyak atas waktunya Bayu. Dan nggak lupa sama kita juga nih, walaupun udah. Ya, kita kan tetap saudara Mas. Dimanapun kita kan, Mas mau ke Jember monggo, 24 jam buat saya terbuka. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman kalau mau ke Jember nih, teman-teman Antep nih boleh nih. Boleh, semua aja, siapa aja. Cari rumah saya, insya Allah. Saya welcome orangnya. Welcome, tenang, disediain apapun, karena udah jadi kades. Aman itu. Oke, pemirsa, itu dia bincang-bincang saya bersama Bayu Gatra di Lensor Podcast kali ini. Terima kasih banyak Bayu sekali lagi, semoga sukses. Apa yang dicita-citakan, apa yang diniatkan, sukses selanjutnya dan mudah-mudahan bisa juara sama Madura, amin. Amin. Oke, kalau gitu kayaknya saya Azariat harus pamit dan juga Bayu Gatra pamit. Ya, karena hanya di Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara. Oke, bye, thank you.